Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haros Agung Pamungkas dengan NIM 23024200028. Saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan tugas TS PIP yang diberikan oleh Bu Lutfia. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya, baik, yang pertama, Industri 5.0 untuk pendidikan sangat bisa diterapkan dalam konsep pendidikan di Indonesia. Bahkan saat ini kita sudah mulai melakukan konsep tersebut secara besar-besaran karena terkena efek dari pandemi COVID-19. Karena secara tidak langsung, teknologi akan dimanfaatkan lebih baik untuk di dunia pendidikan. Teknologi akan terus-menerus memberikan informasi yang luas dari segala juru dunia, dan akan tetap ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan ini. Yang terutama, pendidik diwajibkan untuk tahu menggunakan teknologi masa sekarang, karena banyak dari orang Indonesia yang gagap teknologi dan harus banyak belajar cara menggunakannya. Yang kedua, siswa-siswa sekolah dasar dan juga sekolah menengah sangat tidak cocok untuk menerapkan sistem ini. Di dalam konsep dasar pendidikan, terlebih mereka sangat butuh perhatian dari seorang guru dan juga membentuk jati diri mereka. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Baik, menurut saya sangat belum siap. Yang kita semua ketahui adalah Indonesia mungkin memang sudah menjadi negara maju, tapi tidak semua masyarakat atau siswa pendidiknya juga maju akan ada penerapan ini. Terlebih lagi, sarana dan prasarananya belum juga memadai di Indonesia. Sangat tepat untuk menerapkan konsep ini ke pendidik adalah dengan mengenalkan apa itu revolusi industri dari awal. Hingga yang terbaru ini dilanjutkan dengan memberi pemahaman secara dalam tentang apa yang akan kita hadapi dalam revolusi industri tersebut. Tidak semua digantikan oleh mesin ataupun teknologi, karena semua itu terjadi ketika pendidik bisa punya ilmu dan membuat alat atau kecerdasan teknologi dari industri tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Baik, menurut saya akan sangat berpengaruh saat pendidik dan tenaga pendidik memakai 100% konsep tersebut ke dalam dunia pendidikan. Yang artinya sekarang mungkin tidak sampai penuh dilakukan, bahkan dimulai dengan sangat lambat, maka belum terlalu berpengaruh. Tetapi jika memang Indonesia sudah menuju industri 5, maka dunia pendidikan akan dirombak secara luas. Inti dari menempuh pendidikan adalah terciptanya tenaga kerja atau manusia-manusia yang berkompetensi dan berpendidikan baik untuk masyarakat. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Bagi saya pribadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam urusan pelaksanaan pendidikan, dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan juga peserta didik. Dari ketiga hal tersebut, saya mungkin akan mengambil contoh dari sarana dan prasarana. Untuk menghadapi perkembangan masyarakat, yang kita tahu saat ini Indonesia secara luas sudah mulai menggunakan teknologi untuk kehidupan maupun pekerjaan. Ditambah pandemi ini, jadi semua orang yang bekerja harus work from home atau WFH. Semua itu membutuhkan teknologi dan internet. Yang harus diperhatikan di sini adalah apakah Indonesia bisa menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Bahkan pembelajaran sekarang pun harus dilakukan di rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut PJJ, yang selalu dikaitkan dengan video conference untuk tatap muka melalui virtual. Sebenarnya saat ini kita secara tidak langsung sudah bisa menuju ke perubahan dari masyarakat. Terlepas dari semua itu, pendidikan di Indonesia sangat lemah akan sarana dan prasarananya. Mungkin dari pihak sekolah yang tidak mampu menyediakan atau bahkan tidak bisa memberikan hal tersebut. Tapi hal baiknya adalah tenaga pendidik di Indonesia sangat baik dalam perubahan masyarakat. Jadi bisa memberikan pemahaman apa yang perlu dan tidak perlu untuk digunakan atau dilakukan. Selanjutnya pertanyaan nomor 5.
Jadi pesan saya adalah Indonesia adalah negara yang besar dan juga penduduknya yang sangat banyak. Kita harus memanfaatkan teknologi ini sebagai pendamping hidup sehari-hari, karena akan lebih efisien dibandingkan tidak menggunakan perkembangan teknologi saat ini. Pendidikan yang kita tempuh saat ini memang belum maksimal, tapi akan ada saatnya di mana pendidikan bisa berkembang pesat dan luas secara menyeluruh, supaya terjadinya tenaga manusia yang baik dan bisa membaur dengan perkembangan masyarakat saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk tugas PIP kali ini. Terima kasih.